jika ada korupsi, Ibu tadi mengatakan Iya, saya pecat. pecat Iya. saat itu juga. Iya. Pemberi bantuan itu atau staf yang bekerja di lembaga kemanusiaan itu tidak hanya rentan untuk menyelewengkan bantuan, Iya. tetapi juga ada resiko untuk menyalahgunakan kewenangannya gitu. Buat apa uangnya? Itu akan dibagikan, Dibagikan. dikembalikan ke panitia gitu, Pak. Semua dapat berarti. Iya. Nah, kalau di Indonesia, pokoknya semua semakin banyak kecipratan semakin aman. Kejadian OTT kan karena banyak ada yang nggak kecipratan aja biasanya. Selamat datang di Shift Corner. Hari ini adalah edisi yang sangat spesial karena kita menghadirkan perempuan-perempuan yang hebat dari setiap bidang pekerjaan mereka. Izinkan saya untuk memperkenalkan satu persatu perempuan-perempuan hebat di sini. Yang pertama ada Ibu Niken dari Direktur Soskam KPK RI. Kemudian ada Ibu Lura, Ibu Ani yang sangat inspiratif. Selamat datang, Bu. Kemudian juga ada koordinator dari GNDR, Mbak Happy ya saya manggilnya. Baik, selamat datang Mbak Happy. Lalu juga kita terhubung melalui Zoom. Di sini ada Mbak Putri. Mbak Putri merupakan National Programmer dari UNODC. Kemudian yang terakhir ada narasumber kita yang masih muda, paling spesial di sini, yaitu adalah Nadia, merupakan ketua dari Himpunan Program Studi Akuntansi UKDW, dan juga Nadia ini menjabat sebagai wakil ketua kelompok studi audit Universitas Kristen Duta Wacana. Mungkin pertanyaan saya pertama ini ya kepada Mbak Niken. Ya, Oh, Mbak Niken baik, ini siap. sebagai Direktur Soskam KPK. Gitu ya. Nah, bisa nggak cerita sedikit aja singkat bagaimana sebagai pemimpin gitu ya, sebagai direktur perempuan yang ada di salah satu di KPK ini kemudian menjalankan lembaga ini di bagiannya di sosialisasi dan kampanye. Terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya buat saya ya ini bagian dari tugas yang harus dijalankan karena bagian komitmen saya setelah memilih bahwa saya harus bekerja gitu ya pertama. Kemudian yang kedua memang agak sulit, bukan sulit ya, mungkin menantang ya bekerja di KPK dengan berbagai macam dinamikanya di luar, kemudian persepsi yang sekarang berkembang gitu ya, juga di dalam juga luar biasa. Buat saya sih sebenarnya menantang dan sangat menarik menjadi bagian dari KPK terutama di sosialisasi dan kampanye karena itu sebenarnya merupakan lini depan membawa nama, visi, misi lembaga gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sebenarnya pun saya di sosialisasi dan kampanye itu punya tugas yang lain, masih ada double job istilahnya. Sebagai direktur satu job saja sudah luar biasa, apalagi double job. Saya masih ada kegiatan di kedeputian lain di koordinasi dan supervisi wilayah yang memegang wilayah Sulawesi dan Kalimantan Utara dan Timur. Jadi kebayang yang namanya kalau lihat time plan, kalau ngelihat schedule setiap hari itu bisa 8 agenda tumpang tindih gitu ya. Tapi ditambah lagi sebagai perempuan bekerja gitu ya, saya juga ada keluarga di rumah yang harus di manage. Saya ibu dari 3 anak, laki-laki semua, ABG dan paling kecil SD gitu, itu ya luar biasa ya namanya, apalagi ditambah lagi pandemi. Jadi memang struggling dan saya rasa semua perempuan di Indonesia itu sama lah, kurang lebih seperti saya ya, pasti punya apa ya, punya tantangan sendiri, punya masalah, punya hambatan sendiri gitu ya. Tapi saya yakin semua pasti bisa jalan lah, ya nggak Bu ya? Ya teman-teman pasti semua sama lah. Masalahnya ketika kita memutuskan kita mengambil kegiatan apa, kita pasti punya fungsi yang lain gitu. Dan buat saya ya challenging dan mari kita mulai dari pertama ya happy aja dulu. Setiap masalah kita bangun dengan bahagia aja dulu. Kalau udah happy gitu kita pasti senang ngejalaninnya. Kalau udah kita senang ngejalaninnya, insya Allah tantangan di depan bisa diselesaikan. Yang namanya masalah sih saya yakin pasti ada jalan keluarnya gitu. Jadi ya dihadapin aja, hadapi tembokmu. Hadapi tembokmu. Oke. Bu Ani, bagaimana sebagai kepala desa di Sumber Mulyo ya, dan kemudian kemarin menggerakkan masyarakat untuk vaksinasi itu dan 92% sudah tervaksin, itu bagaimana sebagai perempuan berdiri di depan untuk bisa menggerakkan masyarakat seperti itu? Yang jelas saya merasa senang dan bahagia serta bangga bisa menjadi abdi atau pelayan masyarakat. Bahwa lurah atau kepala desa itu bukan seorang pemimpin, tetapi kami adalah pelayan masyarakat. Kalau bahasa Jawa, juragan kami adalah masyarakat kami. Dan juragan kami ini kan banyak sekali.
Nah tentunya dalam melaksanakan kewenangan kami, karena dengan adanya Undang-Undang 6 2014, Undang-Undang Desa, itu kan kewenangan pemerintah desa, kewenangan lurah itu menjadi lebih jelas, lebih tegas dan lebih kuat dalam 4 bidang kewenangan. 1 adalah penyelenggaraan pemerintahan, 2 pembangunan desa, 3 pemberdayaan masyarakat, dan 4 pembinaan kemasyarakatan. 4 kewenangan ini yang harus kami lakukan dalam rangka untuk membawa Desa Sumbermulyo, masyarakat desa menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan mandiri seperti apa yang menjadi tujuan daripada Undang-Undang Desa. Nah, tentunya kami harus bisa menerapkan apa yang menjadi falsafah Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tot wuri handayani. Falsafah itulah yang kita pergunakan dalam rangka menjalankan 4 kewenangan sekaligus juga sebagai abdi dan pelayan masyarakat. Benar tadi yang disampaikan Bu Niken bahwa sebagai perempuan kita akan mempunyai peran ganda. 1, kami juga mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Kami juga berhak mendapatkan kedudukan, kekuasaan, pendidikan, dan juga hak yang lain yang sama dengan laki-laki. Tetapi tentunya kita tidak boleh meninggalkan kodrat kita, jiwa kita sebagai seorang perempuan. Sehingga tetap di rumah kita sebagai ibu dalam sebuah keluarga dan istri dalam hubungan rumah tangga. Ini yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan alhamdulillah dalam mengemban amanah masyarakat, seorang perempuan tentu mempunyai beberapa perbedaan. Tadi disebutkan Bu Niken benar, lebih disiplin, lebih rajin, lebih telaten, dan tentunya tidak lepas dari kita harus cerdas, kemudian kita harus tepat dalam menentukan sebuah keputusan, sehingga keputusan tidak boleh salah. Kita harus pinter-pinter, seperti sekarang kan baru pandemi COVID. Ketika awal pandemi COVID, apa langkah kita yang utama? Membuat karantina. Kemudian ketika pandemi COVID ini sampai pada puncaknya di bulan Juli, Agustus, September, apa langkah kita? Merubah fungsi rumah karantina menjadi isoter atau shelter, agar dapat secepat mungkin memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kemudian keputusan tepat berikutnya adalah saat ini setelah pandemi COVID agak mereda, tetapi menghadapi gelombang ketiga, kita harus menjaga suasana kondusif seperti ini dengan perisai, antara lain salah satunya adalah dengan vaksinasi. Tetapi ingat bahwa setelah divaksin kita jangan abai, jangan lebay, jangan semau gue, malah euforia dengan tanpa prokes. Terus kemana-mana bebas, tidak pakai masker, kemudian pergi berwisata tanpa prokes. Bahwa perlu kita ketahui bersama, vaksinasi dengan prokes salah satunya adalah masker, ini bagikan 2 sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Sayang anak-anak muda yang jarang kesadarannya untuk prokes ini masih agak kurang maksimal, sehingga karena di sini hadir adik-adik generasi muda, saya titip sekali lagi, vaksinasi dan masker adalah 2 sejoli dalam rangka untuk secepat mungkin kita keluar dari wabah COVID ini, sehingga apa yang menjadi cita-cita masyarakat yaitu segera hidup normal kembali, bisa beraktivitas kembali, sehingga ekonomi bisa pulih, kualitas pendidikan juga pulih, karena sekarang dengan daring, Zoom dan lain sebagainya, saya yakin kualitas pendidikan menjadi menurun. Kemudian juga permasalahan tenaga kerja bisa terselesaikan ketika kita bisa kembali normal seperti sedia kala. Itu Mbak. Oke, terima kasih. Mbak Happy, ini ada yang menarik dari Mbak Happy. Mbak Happy adalah koordinator Global Network untuk Disaster Reduction untuk Europe, kemudian Asia, Southeast Asia, dan Asia Pasifik. Oke. Tetapi Mbak Happy dan Mbak Happy punya dua anak ya? Dua anak dan Mbak Happy tidak punya ART. Tidak punya. Lalu kemudian saya mendengar kalau Mbak Happy langsing ya? ini Mbak Happy membawa kemanapun anak Mbak Happy ketika itu meeting bahkan di luar. Iya, Dan saya melihat ada bencana. foto di GNDR, saya melihat foto, berfoto lalu menggendong
anak yang masih kecil, masih bayi, mulai dari umur berapa itu dan mengapa Mbak Epi melakukan itu? Ya, jadi saya sudah mulai traveling dengan anak saya ketika anak saya usia 3 bulan ya untuk perjalanan dinas. Karena kebetulan anak saya menolak untuk mendapatkan ASI perah, jadi dia memilih untuk menyusu secara langsung. Jadi saya ya ingin menjalankan kewajiban saya untuk bisa menyusui, sekaligus juga menjalankan kewajiban saya sebagai seorang pekerja gitu ya. Jadi ketika perjalanan dinas saya selalu mengajak anak saya sampai dia selesai menyusui, sampai disapih gitu. Termasuk ketika saya melakukan perjalanan untuk respon bencana ketika ada gempa di Lombok, kemudian di Palu, saya juga mengajak anak saya untuk bukan ke lokasi bencana ya, tetapi di kantor ketika melakukan monitoring dan koordinasi dengan tim di lapangan seperti itu Mbak ya. Merasa berat tidak sebagai perempuan menggendong kemanapun? Kalau saya lihat pernah ke Eropa juga berdua dengan anak. Iya, saya dalam salah satu tugas saya adalah mewakili lembaga untuk datang dalam pertemuan-pertemuan global seperti Global Platform for Disaster Risk Reduction, di mana itu merupakan pertemuan setiap 2 tahun sekali bagi negara-negara dan organisasi masyarakat sipil untuk membicarakan isu pengurangan risiko bencana di tingkat global. Kemudian juga ada konferensi UN Habitat di mana kita juga membicarakan tentang isu ketangguhan kota juga. Nah, itu saya selalu mengajak anak saya meskipun ketika termasuk ketika presentasi saya sambil menggendong anak gitu ya. Nah, karena ya ada sih yang mengatakan repot nggak sih bawa anak kayak gini, apalagi anak saya tuh nggak mau ditaruh stroller gitu. Jadi pilihannya anak saya ketika presentasi saya taruh, dia misalnya mau berjalan di depan atau dia saya pangku atau sambil saya susui gitu karena tidak mau ditaruh di stroller ya. Menurut saya yang namanya bawa anak sendiri ya masa repot, masa nggak mau sih gitu orang ya anaknya sendiri. Jadi menurut saya sih bukan menjadi sebuah beban, tapi saya merasa didukung untuk menjalankan peran saya yang berbeda antara sebagai pekerja kemanusiaan dan juga sebagai seorang ibu. Menurut saya sih seperti itu Mbak. Oke. Halo Mbak Putri. Halo Mbak Putri. Oke, ini tadi ceritanya udah luar biasa semua ya. Kalau Mbak Putri sendiri sebagai program koordinator ya dari UNODC ya. Bagaimana Mbak Putri melihat perempuan di dalam peran-perannya di bidang-bidang tertentu dan terutama di UNODC sendiri? Mungkin Mbak Putri bisa cerita. Baik, sebenarnya sih mau cerita sedikit tentang gender dimension kalau di kantor. Jadi memang kalau UN itu kita punya gender mainstreaming. Jadi memang kita bagaimana membuat equality lah antara perempuan, kesempatan antara perempuan dan laki-laki gitu di kantor. Jadi kalau dari struktur di kantor sendiri saat ini sebenarnya namanya program koordinator sekarang sudah dua laki-laki, 2 perempuan. Terus begitu juga dengan jumlah program officer gitu. Dulu sebelumnya sebenarnya lebih agak timpang karena program officer atau koordinatornya lebih banyak laki-laki, sedangkan bagian administrasinya lebih banyak perempuan. Karena tadi seperti ini bilang Bu Ani, memang kecenderungan perempuan tuh memang lebih hati-hati, due diligence-nya lengkap gitu ya. Terus dia rajin gitu, teliti. Jadi memang kecenderungannya demikian. Tapi memang makin ke sini sebenarnya di UN sendiri mendorong kepesertaan perempuan lebih banyak dan lebih untuk supaya berkontribusi lebih signifikan gitu untuk saat ini. Nah, terus itu untuk di sisi governance-nya UN itu sendiri. Nah, kalau dari sisi program anti korupsi sebenarnya gender mainstreaming tuh sudah kita mulai sejak tahun 2018 gitu. Nah, mungkin saya sedikit cerita tentang ini. Jadi kita punya kajian. Jadi mungkin kalau memang teman-teman dari UKDW mau baca gitu ya mengenai kajian ini terkait mengenai bagaimana mengadres gender dimension gitu di dalam
anti korupsi gitu ya. Nah, judulnya ada The Time Is Now, mungkin bisa di browsing buat teman-teman. Nah, isinya sebenarnya membahas tadi sebenarnya udah sempat dirangkum beberapa oleh Bu Ani mengenai bahwa biasanya perempuan itu lebih responsif, lebih rajin gitu, dan lebih teliti, lebih jujur. Kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Mbak Happy tadi ya, saya ngeliat dedikasinya gitu ya, dedikasi luar biasa untuk keluarga, kan itu kita bisa lihat. Nah, jika memang perempuan itu berada di dalam government, jadi kalau saya baca dari kajiannya itu, biasanya dedikasi perempuan atau public official perempuan itu biasanya lebih baik dan lebih sedikit less prone to corruption. Jadi resiko korupsinya lebih kecil. Tapi memang diskusi bahwa dengan banyaknya dengan sedikitnya perempuan di government lalu resiko korupsi besar itu biasanya ada dua. Kalau korupsinya besar, biasanya kesempatan perempuan untuk masuk ke pemerintahan itu kecil. Jadi memang penyebabnya banyak dan kompleks, tapi memang memberikan kesempatan untuk perempuan berkiprah itu dalam di pemerintahan, secara di politik itu sebenarnya menyeimbangkan dan membuat sebenarnya check and balance-nya mungkin lebih bisa berjalan katanya secara kajian. Tapi ya itu bisa argumen kemudian lah ya Mbak mengenai itu. Mungkin dari sisi Nadia ya, Nadia adalah wanita muda yang memang berbeda, belum menikah gitu. Tapi tidak jomblo kan? Jomblo juga. Nanti dijawab juga soalnya. Dan juga tadi sudah disebutkan di awal sebagai ketua program studi, lalu wakil ketua. Nah itu kira-kira apakah ada ambisi tersendiri sebagai seorang perempuan untuk menunjukkan bahwa saya perempuan dan saya bisa memimpin? Nah, bisa diberi tanggapan soal hal itu? Itu yang menjadi slogan saya ketika saya pertama memimpin di HMPSA gitu ya. Jadi saya tahu misalnya dalam suatu forum gitu, saya menemui ada hal yang salah. Tapi ketika itu kadang muncul rasa takut tersendiri gitu untuk bicara, karena rasa takut tersendiri untuk bicara di forum gitu. Dan setelah itu, tapi setelah saya tidak berani bicara, kemudian saya menyesal gitu. Saya tidak berani karena waktu itu yang tertanam di diri saya adalah lawan bicara saya adalah pemimpin laki-laki yang dia sudah lebih senior. Iya, sudah lebih senior begitu. Terus suaranya kemudian lebih kencang gitu ya. Iya, saya lebih kencang. Suaranya intonasinya lebih kencang. Ketika saya ngomong A, dia ngomong B, saya nggak berani untuk jawab lagi gitu pada waktu itu. Dan itu yang membuat kayak saya menyesal gitu. Dan melalui perenungan itu, jadi kayak kita sebagai perempuan-perempuan muda itu seharusnya bisa menanamkan dalam diri kita bahwa kita ini sama dengan mereka gitu, meski dalam memimpin sekalipun gitu. Jadi untuk ketika kita biasanya kita akan lebih mungkin dari tadi kita akan lebih peka gitu ya terkait kalau ada hal-hal yang tidak sesuai gitu. Jadi kita sebagai anak muda seharusnya, saya juga masih belajar, kita harus berani untuk untuk berbicara gitu. Oke, Nadia, kalau di dalam HMPSA, Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi ini ya, ini kita buka-bukaan nih kan perempuan, menemui nggak ada kasus indikasi melakukan fraud walaupun kecil-kecilan di mahasiswa? Ada Bu, dan saya rasa itu saya temui di banyak gitu, misalnya di lingkup kampus atau mungkin teman saya juga pernah cerita kayak gitu. Misalnya kan kita punya, kalau kita organisasi kan kita punya namanya program kerja nih. Nah, program kerja itu biasanya adalah ada sumber pendanaan dari fakultas, dari universitas, dan dari kita sendiri, kita yang mengusahakan usaha dana kayak gitu. Nah, biasanya itu kita akan berusaha gimana caranya supaya kita bisa dapat dari yang kita nggak perlu cari nih, yang kita nggak perlu susah-susah nih, dari fakultas maksimal, dari universitas maksimal gitu, dan sisanya kita akan cari sendiri gitu. Nah, biasanya itu nanti kan akan muncul gitu ketika ini ketika kita sudah kebetulan misalnya dari sumber lain itu kita punya pemasukan lebih banyak dari sponsor misalnya, itu kan nanti kita akan punya lebih gitu sisa. Nah itu nanti ketika kita kan harus mempertanggungjawabkan ya apa yang kita ini, nanti dari situ akan muncul kayak ini pemasukan kita lebih daripada yang seharusnya gitu. Nah jadi itu yang seharusnya saya sudah mulai terapkan di HMPSA bahwa kalau misalnya ada usaha dana yang sisa itu terbuka gitu. Dan dari KSA juga kan kita
sudah mulai menerapkan nih di fakultas gitu, bahwa kita harus terbuka dengan laporan keuangan kita gitu. Kita mulai posting laporan keuangan kita di sosial media seperti itu. Jadi sebelumnya apakah kamu pernah merasa dilema etika ya antara melihat kasus seperti itu dan menjadi latar belakangmu untuk menerapkan hal tersebut di kepemimpinanmu sendiri gitu? Ya tentu kalau kayak gitu dilemanya pasti ada ya. Jadi misalnya ketika kita dalam suatu kepanitiaan itu, kita waktu itu aduh gimana nih, ini kita nggak punya pemasukan sementara kebutuhan kita segini gitu. Tapi terus kita mengusahakan segala cara, misalnya kita harus kita harus iuran sampai kita sampai satu hari misalnya, satu hari kita punya aksi 1000 gitu, satu hari setiap panitia harus itu aksi 1000, dan itu kalau untuk mahasiswa ya yang tidak punya penghasilan sendiri pasti kan itu cukup berat juga gitu loh. Nah dari situ nanti akan muncul dilema gitu, ini gimana ya, ini kan kita usaha sendiri nih, kita yang kerja ini pakai keringatnya kita gitu. Tapi kemarin waktu saya ngobrol sama Bu Novita juga, sebenarnya ya itu memang kita yang bekerja, tapi kita kan bekerja sebagai panitia gitu, bukan sebagai kita sendiri. Jadi ketika ada sisa-sisa seperti lebih uang seperti itu bukan milik kita sebagai individu berpanitia gitu, tapi itu adalah milik kita, mengatasnamakan siapa, mengatasnamakan proker, mengatasnamakan himpunan, ya itu milik bersama gitu. Buat apa uangnya? Kalau biasanya itu sisa-sisa dipakai mahasiswa tuh untuk apa uangnya biasanya? Yang selama pandemi ini yang saya temui biasanya nanti kalau sisa itu akan dibagikan, dikembalikan ke panitia gitu, bahwa semua dapat berarti. Iya. Ini memang kalau semua dapat ya Mbak Nika ini di KPK ini ya, artinya semua orang tutup mulut gitu ya, dan semua orang kemudian mendukung adanya sistem seperti ini. Jadi gini, ada dua hal ya yang membedakan fraud di negara maju dan di negara berkembang. Kalau di negara maju semakin banyak yang kalau di negara maju semakin sedikit yang tahu, itu semakin aman. Breaking system ya Nat ya. Sistem akunnya gimana, pokoknya jangan sampai ada yang tahu. Nah kalau di Indonesia, negara berkembang sebaliknya, semakin banyak yang tahu tuh semakin aman. Jadi iya, pokoknya semakin banyak kecipratan semakin aman. Kejadian OTT kan karena banyak ada yang nggak kecipratan aja biasanya. Ini terus saya mau komentar juga masalah perempuan dan korupsi ya. Dulu saya sepakat dengan Mbak Putri bilang, saya tuh sangat yakin bahwa perempuan punya risiko yang lebih rendah dari untuk sebagai pelaku korupsi gitu ya. Karena mungkin motivasi dan lain-lain, berbagai hal lain yang saya baca di kajian. Tapi ada hal yang membuat saya resah gitu ya. 2-3 tahun terakhir itu banyak OTT case-nya perempuan. Tapi setelah saya lihat-lihat 2 kasus terakhir, misalkan wali kota Cimahi sama kemarin yang Probolinggo. Itu memang meskipun pemimpin Bu, tapi kemandiriannya kurang. Jadi masih di drive misalkan sama sosok yang lain, suaminya yang mengarahkan. Jadi kayak boneka aja gitu. Jadi intinya tadi yang saya bilang, perempuan itu mandiri. Mau dari level terkecil, mau sudah jadi bupati, mau jadi apapun, kita mandiri. Dan yang kedua, berani ya. Tadi Nadia bilang, oh saya rada-rada takut ya, sama saya juga sering takut juga gitu ya. Misalkan ketemu lawan bicara yang lebih senior, yang lebih pinter, yang suaranya lebih kenceng gitu ya. Laki-laki kan suaranya kan kadang-kadang di depan gitu. bentak dulu di depan gitu. Karena itu kadang-kadang emang bikin kita ciut gitu. Ya nggak apa-apa, yang namanya juga proses ya. Tapi maksud saya yang namanya integritas itu kan berani itu apa yang kita pikir benar, yang kita rasain di hati ya. Terus yang kita pikir di otak dan kita harus keluarin. Tadi Nadia bilang, oh kadang-kadang saya takut gitu ya. Abis takut terus diem, terus nyesel. Malam-malamnya, aduh kenapa saya nggak ngomong, Nah maksud saya daripada nyesel begitu, sampaikan itu, berani itu di situ. Kalau kita udah berani menyampaikan apa yang ada di dalam ini kita, ya itu bagian dari integritas ya, yang menjaga kita, proses berani dan kita peduli gitu ya. Nah itu sih sebenarnya itu sih. Itu aja. Makanya tagline KPK berani jujur hebat. Ya, karena banyak netizen yang bilang diam. Ya kan, banyak orang jujur diam gitu. Karena banyak orang jujur yang diam. Yang gitu. diam, ya kan. Dan itu tidak berarti jadinya gitu kan. Tapi diam itu mengandung resiko. Bagaimana Bu Ani pengalamannya itu? Kalau tadi mengatakan bahwa tidak boleh ada korupsi di dalam program saya. Terus lalu saya tanya, jika ada korupsi, Ibu tadi mengatakan? Saya pecat. Pecat? Saat itu juga? Karena kita kan sudah ada komitmen bahwa Sumber Mulyo sejak gempa 2005
Kami jadi lurah 2005, Bu Niken. Luar biasa, Kemudian saya disongsong oleh gempa Mei 2006. Itu adalah pengalaman kami yang luar biasa menangani gempa yang pertama yang begitu yang hebat. kaget lah ya, Di mana semuanya. dana yang masuk ke Desa Sumbermoyo itu luar biasa. Berapa, Bu? 70 miliar masuk luar ke Desa biasa. Sumbermoyo. Dan kemungkinan terjadinya penyimpangan juga sangat besar sekali. Sehingga kita hanya ada satu komitmen sederhana sekali, karena waktu itu kan belum modern, belum ada komputer dan lain sebagainya, HP juga masih jadul. Kita hanya ditulis semua ruangan-ruangan, meskipun ruangannya juga hancur, itu semua kami tulisi, kami tempel-tempelan tulisan pakai ketikan manual, tidak ada korupsi di Sumbermoyo. Tidak boleh ada korupsi di Sumbermoyo. Dan setiap kami menyampaikan ke masyarakat dalam berbagai pertemuan, karena ketika gempa itu kan hampir setiap hari puluhan kali kami mengadakan rembuk warga. Semua kan harus ada dasarnya rembuk warga per dusun. Itu kan kami harus selalu mendampingi. Dan di awal selalu saya sampaikan bahwa komitmen kita tidak ada korupsi di Sumbermoyo. 1, tidak boleh ada pungutan. 2, tidak ada boleh pemotongan. Dan 3, tidak boleh ada ucapan terima kasih dalam bentuk apapun. Nah, itu komitmen kami. Dan ternyata meskipun saya perempuan, kemudian anak buah saya laki-laki semua, ternyata semua manut kok nggak ada temuan. Kenapa saya bisa menyampaikan bahwa Sumbermoyo 70 miliar tidak ada temuan? Alhamdulillah dari saya sampai dengan staf dan juga tokoh-tokoh masyarakat, pengurus Pokmas, nggak ada yang dipenjara. Sementara ketika itu kan banyak sekali yang masuk Wirogunan. Masuk penjara sekolah, Wirogunan. gitu ya. Dan kami selamat. Kemudian bukti yang kedua justru di tahun 2010 kami mendapatkan penghargaan sebagai pilot project desa good governance nasional. Ada 4 desa di Indonesia, salah satunya adalah desa kami. Kemudian reward daripada transparan dan akuntabel itu luar biasa sekali. Sampai dengan saat ini bantuan dari pihak ketiga untuk masyarakat desa tidak pernah putus. Nah, ketika hitung-hitungan kami korupsi dengan kami tidak, itu untung yang tidak. Hati kita tenang, ketemu siapa saja kita happy, tidak ada beban. Sementara kepercayaan dari masyarakat semakin tinggi, kepercayaan dari lembaga donatur luar biasa, dan positifnya saya maju lurah yang kedua. Yang pertama juga tidak pakai uang karena saya sudah jadi relawan sejak kecil. Kemudian alhamdulillah ketika saya main uang mesti ketika maju lurah juga pakai uang. Tetapi karena kami insya Allah benar-benar melaksanakan aturan yang ada, karena kan semua program mesti ada peraturannya, petunjuk teknis, petunjuk pelaksana, perda, perbub. Nah, itu kita laksanakan dan kami bisa mempertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Keuntungan yang kami raih sangat luar biasa. Termasuk juga kalau sekarang kan ngetren uji publik. Uji publik itu sudah kami lakukan sejak tahun 2006. Ketika kami mendapatkan berbagai program, kemudian laporannya, kemudian by name yang mendapatkan program, itu selalu kami tempel-tempel di tempat strategis. Meskipun hanya dengan tulisan, tetapi kami menghimbau kepada warga untuk mengkritisi, membaca, termasuk juga by name keluarga miskin pun kami sudah lengkap tulis di sana. Sehingga data kami insya Allah ketika itu akurat. Karena kita benar-benar verifikasi dengan 11 indikator, kami beserta tim itu terjun sendiri, ada tim tingkat desa berlapis, kemudian ada tingkat dusun, ada tingkat RT dengan melibatkan seluruh elemen yang ada. Perwakilan menilai indikator-indikator, skornya berapa, kemudian kalau yang skor sekian masuk menjadi keluarga miskin, ini kita tempel. Kemudian masyarakat untuk mengevaluasikan, masyarakat yang lebih tahu. Oh, Pak Suto itu sebenarnya tidak layak masuk menjadi keluarga miskin. Tetapi kenapa ada di data? Kemudian Pak Noyo itu seharusnya masuk, tetapi tidak ada. Mereka kami persilahkan untuk melakukan aduan di posko aduan. Dan alhamdulillah dengan program seperti ini, kondisi warga masyarakat menjadi tenang, angka kemiskinan turun signifikan, kuncinya adalah di data yang bagus, benar. Kemudian ketika data benar, maka program juga akan tepat sasaran. Betul, Bu. Oke. Luar biasa ya kalau Bu Ani yang sampaikan. Mbak Putri bisa cerita tidak selama Mbak Putri
mungkin sebelum di lembaga yang sekarang gitu ya, pengalaman di lembaga yang lalu begitu, dalam benturan-benturan dengan integritas itu bagaimana Mbak Putri menyikapi sebagai perempuan gitu? Misalnya dalam pekerjaan yang lalu kemudian mengalami benturan, saya nggak bisa ini begini, misalnya begitu. Tapi saya juga di situ mempunyai peranan yang penting gitu. Tapi saya tidak bisa lagi didengarkan atau kemudian mempunyai peran yang sama begitu. Lalu apa yang dilakukan? Apakah tetap bertahan di situ atau kemudian, nah ini sebagai perempuan punya posisi tawar seperti apa? Makasih banyak. Izinkan aku mengapresiasi Bu Ani ya, luar biasa Ibu atas upayanya. Ini memang saya baru pertama kali mendengar kisah baik dari Sumber Mulyo. Senang sekali punya kesempatan hari ini. Makasih banyak tim Chief Corner, saya berkesempatan mendengar. Oke, mengenai pengalaman saya ya, kalau yang terkait gender sih sebenarnya balik lagi ya, saya berkomitmen bekerja untuk kantor, karena saya waktu sebelumnya saya bekerja di lembaga yang dibayar oleh APBN. Ya. Jadi memang ada keterbatasan buat saya untuk membawa anak, sedangkan dalam situasi bahwa seperti Mbak Happy, saya ada situasi waktu itu bayi saya tidak bisa menyusu lewat botol, jadi harus langsung. Nah itu memang situasi yang konflik di diri saya, karena saya harus comes up dan lapor ke atasan saya bahwa saya harus bawa anak, sedangkan rules di kantor tidak boleh gitu. Jadi waktu itu saya bilang saya harus bawa anak, saya akan bayar kamarnya gitu, semua biaya itu saya akan tanggung, saya tidak minta dari kantor. Tapi kalau memang Bapak menginginkan saya untuk berangkat, izinkan saya untuk membawa anak saya. Jadi memang tuh rules yang waktu itu sempat harus saya ajukan gitu ke atasan saya saat itu, yang untungnya saat itu mengerti juga dengan situasi dan kondisinya. Kalau real konflik dalam pekerjaan sih nampaknya saya belum pernah punya ada ya, saya agak lupa juga ya. Tapi memang kalau dalam dalam pekerjaan yang dahulu memang saya harus bisa menjaga hubungan antara pertemanan dan hubungan profesional, karena kebetulan saya adalah lulusan sarjana hukum, teman-teman saya banyak yang di law firm gitu ya, dan kadang-kadang suka ketemu di tempat yang lain gitu, terus karena kepentingan pertemanan lalu saling membayari. Nah itu yang kadang-kadang saya konflik di diri saya, karena saya harus menjaga bahwa saya tetap independen. Jadi saya bagaimana caranya have to pay. jadi seru lah kalau ada masalah situasi-situasi seperti itu. Memang pernah suatu hari bahwa saya berbohong ke teman saya bahwa saya tidak bekerja di organisasi itu ya, saya bekerja di tempat lain, terus kemudian kami makan bersama dan saya nggak tahu ternyata dia sudah bayar. Terus pisah hari kita bertemu di tempat yang sama dan saya bilang bahwa saya bekerja di kantor itu dan izinkan saya untuk membayar apa yang yang kemarin saya dibayari. Jadi memang itu situasi-situasi rumit ya, karena ya itu adalah rules yang di standar dari kantor. Kok boleh bilang nggak sih dulu aku kantor di mana? Aku jadi deg-degan. Boleh bilang nggak, Maniken? Bilang aja dulu. Boleh. Putri dulu, saya mentornya Putri zaman dulu. Ya, saya sebelum di UNODC saya bekerja di KPK selama 13 tahun. Jadi ya memang karena aturan ya, kode etik yang kuat itu dan terus menerus disampaikan di internal, jadi memang saya cukup berhati-hati, termasuk maksudnya bahkan ke teman-teman sahabat saya ataupun suami saya, karena suami saya juga berasal dari kampus yang sama, kita punya teman-teman yang beragam, dan mungkin suatu hari nanti kita bisa crossing path ya, dan berbeda kepentingan. Nah itu yang kadang-kadang kadang suka membingungkan kalau buat saya. Gitu Mbak, makasih. Oke. Menyambung isu transparansi dan integritas, mungkin saya mau bertanya ke Mbak Happy ya, karena tadi berbicara di GNDR itu sendiri bergerak untuk bencana alam gitu ya, untuk penyelesaian pengurangan risiko bencana ya. risiko Tapi bencana sebelumnya saya 15 tahun bergerak di isu bencana, termasuk respon bencana secara langsung. Ya, baik. Lalu kan biasanya harapan dari masyarakat adalah ketika ada pengurangan risiko seperti itu untuk dana-dana harus tepat sasaran ya. Nah, kira-kira untuk hal seperti itu integritas di dalam kantornya, pengelolaan, nah itu seperti apa, bisa diceritakan?
Iya, jadi kalau organisasi masyarakat sipil atau CSO yang bergerak di isu penanganan bencana ya pasti ada persyaratan untuk bisa mendapatkan pendanaan dari donor. Dan itu jadi ada proses due diligence gitu istilahnya, apakah di sebuah organisasi itu memiliki sistem untuk pencegahan terhadap korupsi, penyalahgunaan kewenangan, atau konflik of interest atau tidak, seperti itu. Termasuk juga dalam penanganan bencana itu juga ada kode etiknya, ada SOP-nya gitu, termasuk juga ada mekanisme umpan balik di mana penerimaan manfaat atau masyarakat yang terdampak itu juga bisa mengajukan keluhan atau mengkomplain si pemberi bantuan gitu. Jadi biasanya dalam situasi bencana ketika kita melakukan respon atau memberi bantuan itu harus ada edukasi dulu ke masyarakat bahwa ketika mereka mendapatkan bantuan itu adalah haknya mereka gitu. Jadi bukan serta-merta ini merupakan kebaikan atau kebaikan hati dari si pemberi bantuan itu gitu, tapi karena mereka terdampak bencana sehingga mereka berhak untuk dibantu. Dan ternyata ketika dari selama belasan tahun saya bekerja di lembaga kemanusiaan, di masyarakat kita sendiri itu juga merasa tidak enak gitu, tidak enakan kalau misalnya sudah dibantu, kemudian kok mengeluh gitu, misalnya ini kok kualitas bantuannya kok tidak baik gitu misalnya. Nah itu kita perlu edukasi yang terus menerus. Jadi di setiap kesempatan itu kita selalu menyampaikan ke masyarakat kalau ini kita punya mekanisme pengaduan dan ini untuk mendukung perbaikan layanan kemanusiaan kami seperti itu. Jadi setelah berkali-kali gitu baru mereka yang tadinya merasa enggan untuk menyampaikan, mereka kemudian mau mulai memberikan masukan-masukan seperti itu. Nah kemudian kita juga melakukan istilahnya monitoring pasca distribusi bantuan begitu. Jadi kita menanya kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya staf kami yang mendistribusikan bantuan itu si A, maka yang melakukan monitoring itu harus staf yang lain gitu, atau mungkin relawan yang kita minta untuk melakukan monitoring, sehingga nanti kita akan menanyakan apakah ada pungutan, apakah ada potongan, kemudian apakah ada staf yang melakukan tindak asusila atau pelecehan, karena pemberi bantuan itu atau staf yang bekerja di lembaga kemanusiaan itu tidak hanya rentan untuk menyelewengkan bantuannya, tetapi juga ada resiko untuk menyalahgunakan kewenangannya gitu, karena posisinya itu staf itu sebagai orang yang mendistribusikan bantuan bisa jadi ada relasi kuasa yang lebih tinggi daripada orang yang dibantu, sehingga bisa saja ada staf yang kemudian menggunakan posisi relasi kuasa yang lebih tinggi itu untuk memanipulasi misalnya dengan entah itu bisa dengan mengutip atau bisa dengan melakukan tindakan asusila atau pelecehan seperti itu. Nah, itu yang di dalam dunia kemanusiaan tuh ada yang namanya zero tolerance policy. Jadi kalau ada staf yang melanggar misalnya melakukan fraud atau korupsi atau pelecehan, yaitu harus maka akan langsung dipecat seperti itu. Tapi meskipun sudah ada upaya-upaya seperti itu pun juga tidak berarti tidak ada kejadian ya. Nah, yang menarik yang saya amati itu ternyata ya kalau yang namanya abuse of power atau fraud itu bisa dilakukan siapa saja, entah itu laki-laki atau perempuan. Tetapi yang uniknya yang saya amati, si whistleblower-nya itu adalah perempuan rata-rata, mayoritas itu perempuan yang kemudian lebih banyak perempuan mengadukan gitu, kalau misalnya ada sesuatu yang tidak pas gitu. Nah jadi sedangkan yang laki-laki walaupun tahu dia akan cenderung diam atau misalnya melapor, misalnya mengungkapkan tetapi tidak pada jalur aduannya gitu. Jadi yang kemudian nanti ada orang lain yang kemudian menyampaikan lewat jalur keluhan itu gitu. Mbak Niken gimana nih kalau di KPK? Iya, ini menarik ya. Saya belum menganalisis whistleblower tuh laki-laki atau perempuan ya, karena kadang-kadang kan whistleblower tuh dirahasiakan. Jadi kadang-kadang pakai identitas tertentu yang belum kebuka. Kalau saya sih memang kan itu tertutup sekali di KPK kebuka. Tapi saya seneng juga nih fakta baru juga buat
saya terutama gitu ya. Oh ternyata kita bisa encourage perempuan untuk lebih speak up dengan jalur-jalur yang ya dilindungi lah ya, sehingga bisa melindungi pelapor juga. Ini bagus juga nih, nanti kapan-kapan kita bisa olah juga di kantor gitu ya untuk mendorong ini, karena saya yakin perempuan tuh pasti ini Bu ya lebih dermimil ya, lebih teliti gitu ya, lebih ngelihatnya lebih kecil-kecil gitu, jadi pasti tahu mana detail ya, mana yang on track, mana yang enggak. Cuma tinggal kita dorong berani. Tapi kalau sudah muncul tadi ya luar biasa sih, menurut saya harus kita ini. Tapi saya di KPK belum dapat datanya. Kebetulan waktu itu di kantor yang lama itu karena saya juga jadi bagian tim independen untuk whistleblowing di kantor ya. Jadi tahu siapa yang melapor apa gitu. Tapi saya ya dalam beberapa kesempatan saya sering sih ketemu pelapor perempuan ya. Pelapor perempuan baik dari masyarakat biasa, leader gitu ya dan lain-lain. Dan ya memang datanya cukup lengkap, cuma memang secara statistik belum kelihatan tuh berapa persennya. Tapi umumnya sih yang dari beberapa pengalaman saya datanya lumayan lengkap. Jadi bisa kita olah menjadi case yang jadi gitu. Karena memang perempuan. Gimana Mbak Putri? Berdasarkan gender audisi memang perempuan tuh cenderung lebih patuh. Jadi compliance rate-nya lebih baik daripada laki-laki. Jadi mungkin itu yang penyebab bahwa mungkin secara statistik bisa lebih banyak perempuan yang melaporkan ada ketidaksesuaian atau ada penyelewengan itu. Itu ada kajiannya sih. Maksudnya itu pernah ada orang yang menulis dan berargumen bahwa perempuan lebih punya tingkat kepatuhan lebih baik. Di lapangan memang seperti itu. Bahwa ketika terjadi adanya permasalahan, itu perempuan itu lebih sigap dalam menyelesaikan dan lebih dewasa. Mereka ingin sekali bahwa permasalahan itu cepat selesai, tidak dindende. Kalau orang Jawa seperti itu, orang dindende. Ya. Kalau ada permasalahan cepat diselesaikan, tetapi dengan cara dewasa. Dewasa itu apa? Memakai lewat jalur yang benar. Tidak hanya asbun, asal bunyi, asal ngomong. Itu malah ada sarana. Sehingga memang posko-posko aduan kami, pengadunya juga lebih banyak perempuan. Terutama untuk bantuan-bantuan sosial itu jarang sekali bapak-bapak melaporkan, saya kok nggak dapat bansos. Itu mayoritas adalah perempuan. Karena memang ujung tombak garda terdepan di desa itu perempuan, kader-kader kesehatan, serikandi perempuan itu kan ada di desa banyak sekali. Kemudian juga perempuan itu lebih tegas, tetapi tidak dengan kekerasan. Itu kelebihan dari perempuan. Enggak pakai enggak. Tapi tegas, tegas. Kalau mengcounter tadi bahwa whistleblower itu lebih banyak dari perempuan gitu ya Mbak Putri. Tapi kemudian kita melihat kenyataannya pada saat ini banyak juga korban dari perempuan itu sebagai korban. Gitu, ketika ada kasus-kasus korupsi dan yang lain-lain begitu ya. Nah itu gimana Mbak Putri? Menurut pendapat Mbak Putri? Ya perempuan tuh sebenarnya jadi kompleks sih kalau kita bicara dalam integritas dan anti korupsi itu kompleks. Wanita memimpin anti korupsi, iya. Wanita korban dari korupsi seperti yang Bu Andi tadi sampaikan bahwa kalau ada yang salah dengan bansos perempuan pasti maju duluan gitu. Kenapa? Karena yang paling terdampak adalah mereka. Mereka yang di rumah, mereka yang menghadapi tekanan ekonomi di rumah. Bagaimana dia mengatur uang yang ada yang dikelolanya gitu untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Biasanya begitu kan yang terjadi di Indonesia, perempuan yang harus mengatur. Jadi memang dan satu lagi bahwa kita juga menemukan banyak perempuan yang jadi komoditas gitu ya, komoditas di korupsi ini sendiri, bahwa dia menjadi semacam barang yang dapat diberikan gitu sebagai komoditas suap gitu, atau bahwa dia sebagai pihak yang digunakan misalnya untuk menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi. Kita banyak di KPK ada beberapa kasus itu kayaknya ya. Mereka menjadi pelaku pencucian uang karena mereka menyimpan aset-aset hasil tindak pidana. Dan ini balik lagi sebenarnya kenapa perempuan setuju untuk melakukan demikian, karena memang secara mereka mungkin punya perspektif bahwa ini adalah caranya saya untuk bertahan hidup. Balik lagi kan ekonomi perspektif ekonomi yang masuk di situ gitu. Tapi ya kembali lagi bahwa woman empowerment gitu ya, pemberdayaan perempuan di sini dibutuhkan, bahwa perempuan tidak perlu begitu untuk bertahan hidup karena kesempatan berperan di tempat dan di peran-peran lainnya tuh dibuka lebih lebar lagi gitu Mbak. Terima kasih. Selain itu penerimaan sosial? Nah,
menerima penerimaan sosial balik lagi ini apa namanya ya? Karena perempuan yang lemah lembut dan tegas, sosok ibu gitu, uh, maka saat perempuan itu melakukan tindak pidana korupsi atau melakukan sesuatu yang near integritas, konsekuensinya lebih besar dari society, dari masyarakat daripada jika laki-laki yang melakukannya. Kita lihat misalnya siapa pelaku tindak pidana kita ya, Angelina Sondah, bagaimana warga Twitter menyerang gitu ya, terus bagaimana masyarakat menilai, atau siapa perempuan-perempuan yang ditemukan menguasai aset hasil tindak pidana gitu. Kita lihat bagaimana orang mencibir, melecehkan gitu dengan nah itu adalah konsekuensi yang diterima perempuan jadi lebih berat karena memang harapan masyarakat ke perempuan itu bahwa wanita itu berintegritas, bersih, mengayomi gitu, memimpin ya seperti itulah Mbak. Iya, terima kasih. Baik, kembali mungkin ke lebih kecil ya dunia perkuliahan. Nah, kalau dunia perkuliahan sendiri itu mungkin kita bisa lihat kalau seandainya ada kecurangan atau nyontek biasanya cewek yang lebih peka atau perempuan yang lebih peka gitu. Nah, mungkin Nadia juga melihat dinamika seperti itu di kampus sendiri kan. Nah, sedangkan bagaimana prinsipmu untuk memegang integritas tersebut dalam posisimu sebagai ketua dan juga wakil ketua dan juga mengelola transparansi yang ada di organisasimu sehingga dari sini kamu punya prinsip yang bisa kamu jadikan tiket untuk masa depan kamu bisa menjadi pemimpin perempuan gitu. Ya, kalau dari awal ketika saya mau menjabat itu yang saya pegang adalah ketika kita menjadi pemimpin itu artinya kita adalah melayani gitu. Jadi ketika kita melayani kita harus berusaha untuk memberikan yang terbaik dan tentunya sebagai penjaga kita gitu untuk tetap kita berada di ruang integritas kita adalah harus terbuka gitu. Jadi ketika dirasa mungkin ada yang nggak sesuai gitu pasti akan ada yang saling mengingatkan gitu. Jadi supaya integritas itu akan terus tumbuh gitu di dalam diri kita gitu. Berarti yang prinsip integritasnya dipegang kuat. Prinsip melayani dari seorang Nadia. Nah, saya pengen bertanya ke Ibu Ani. Tadi Ibu selalu bilang kalau seandainya memimpin di Sumber Mulyo dengan pelayanan kepada masyarakat. Selain prinsip melayani tersebut, adakah prinsip lain yang Ibu pegang sehingga bisa 2 periode menjadi lurah dan dipercaya kembali? Seperti itu. Melayani, kita kan abdi masyarakat, tetapi juga kita harus mampu mengayomi, membuat ayem, membuat tenang warga masyarakat. Caranya membuat tenang masyarakat apa? Anti korupsi. Ketika anti korupsi, ketika tidak ada korupsi, semua jadi tenang kok. Masyarakat lebih percaya, swadayanya menjadi lebih tinggi. Karena percaya. Ya, Bu? Reputasi nah, itu jadi hitung-hitungannya lebih untung tadi, gotong royongnya tinggi, swadaya partisipasinya tinggi. Tetapi ketika kita sekali saja melakukan penyelewengan habis. Baik dari bawah karena kita ada di tengah. Melayani masyarakat, tetapi kita kan juga punya atasan yang harus kita lapori dan yang menilai kita. Kita di tengah-tengah aja tadi harus bisa ngayomi warga, ngayemi, melindungi, membuat tenang, tentram. Tetapi kami juga harus melaporkan kepada supradesa, kepada atasan kami bagaimana kondisi warga kami yang berjalan sesuai dengan aturan. Harus bisa seperti sekeping mata uang. Mungkin kalau perhatian soal integritas ini lebih khususnya lagi ke KPK ya, Bu. Sering kali KPK dituntut untuk berintegritas. Nah, ditarik untuk dari sisi perempuan. Perempuan tuh biasanya identik perempuan tuh lebih berpikir menggunakan hatinya. Ya. Nah, resiko-resiko seperti itu yang menjadikan bahwa perempuan itu tidak dipercaya untuk memimpin terkadang. Karena kalau memang waktu muda perempuan sering jadi ketua kelas. Tapi kenapa ketika sudah dewasa pemimpin perempuan itu menjadi sangat langka gitu. Nah, untuk beberapa tempat ya, Bu. Nah, lalu di KPK sendiri menanggapi hal tersebut seperti apa? Iya, kalau memang terkait tadi disebutkan perempuan banyak hatinya gitu ya. Ini sebenarnya justru malah bagus. Hati itu kan yang roso itu kan sebenarnya yang benar, peka. Cuma kita nggak bisa mengungkapkan dalam bentuk dan tindakan aja, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau kita kembali ke hati kita tuh seharusnya udah benar tuh. Nah itu tuh yang kadang memang keberanian untuk mengungkapkan apa yang murni hati kita itu yang berat. Nah
kenapa perempuan kadang-kadang tidak banyak yang jadi pemimpin ya karena merasa kurang berani, kurang berani untuk maju. Sebenarnya pengen gitu ya. Dan saya juga ini sedikit komen ke Nadia, mungkin kalau dari mencontek, nah ini sebenarnya salah satu kajian KPK juga waktu itu di Jogja dan di Bali juga salah satu studi banyak yang bilang bahwa hal-hal kecil itu nggak ada hubungannya sama korupsi. Ini yang perlu kita luruskan. Saya dulu mencontek tapi nggak jadi koruptor juga gitu kan. Nah ini kan iya betul tidak jadi koruptor karena tidak punya kewenangan dan tidak pegang anggaran, jadi nggak ketangkep KPK gitu kan. Tapi sebenarnya bibit, tapi yang namanya koruptor itu kan sebenarnya tidak hanya yang ditangkap KPK kan, banyak masyarakat. Jadi itu tuh perlu diluruskan lagi. Jadi memang yang dari hal yang kecil-kecil makanya KPK termasuk di Direktorat Sosialisasi Kampanye itu mensosialisasikan values integritas itu karena kita berharap udah yang mencontek yang itu udah gitu. Kita harus berani untuk say no gitu ya. Terutama yang di teman-teman yang di akuntansi yang audit. Nanti pada saat kita mengimplementasikan audit itu kayak apa itu integrity values itu harus dipegang kencang gitu ya. Dan berani mengungkapkan temuan-temuan dan lain-lain dengan lurus. Kemudian yang saya komentar juga sedikit Bu Ani, iya betul sekali Bu. Kalau nggak korupsi dapatnya jauh lebih besar. Lebih menguntungkan karena itu berakhir dengan trust. Trust itu reputasi. Kalau kita reputasinya sudah baik, masyarakat percaya sama kita, pasti tentu gini. Di teman-teman kuliah juga, kalau sama Nadia mah orangnya pinter, kalau nilainya bagus nggak pernah nyontek, kalau dititipin duit amanah. Itu kalau udah reputasi kita terus sampai kayak gitu sampai tua nanti kita aman. Dalam dunia kerja juga nanti yang ditanya, kalau Bu Niken gimana? Orangnya cerewet gini-gini tapi nggak apa-apa kok baik, misalnya gitu kan alhamdulillah. Jadi itu teman-teman semua juga. Dan sebenarnya bagian itu kan bagian membangun reputasi itu dari anti korupsi itu pertama karena kalau di anti korupsi berarti orangnya jujur bisa berarti amanah, bisa dipercaya Bu. Ya itu kalau namanya pemimpin kan yang harusnya bisa dipercaya. Jadi memang di situ poinnya. Aku mau ini ya, sebenarnya kan integritas itu kan nggak korupsi uang. Iya, kan? betul. Itu kan ada banyak macamnya. Ada yang korupsi waktu, ada yang korupsinya juga korupsi misalnya omongan ya, misalnya si A ngomongnya apa itu kan, ini udah lebe nggak usah didengar. Jadi macam-macam ya sebenarnya. Betul. Jadi bentuk-bentuk kecil-kecil itu sebenarnya membuat kepercayaan orang ke kita gitu. Jadi itu tuh bukan hanya yang ditangkap KPK saja gitu. Nah Mbak Niken, kalau melihat mengapa masih banyak perempuan kemudian yang menjadi pelaku? Nah itu, saya sebenarnya juga pengen, dulu saya 15 tahun di KPK banyak yang di risetnya ya, penasaran juga saya. Pada saat memutuskan ini detik-detik terakhir kok pas OTT, kemudian terakhir tuh di Kolaka Timur tuh wilayah saya juga, ini si Ibu kenapa ya? Mungkin karena tadi Bu tidak cukup mandiri ya, karena itu biasanya tuh dalam tekanan kekuasaan yang lebih tinggi dan nggak berani. Jadi kemandirian dan berani. Itu poin penting perempuan supaya tetap bisa menjalankan apa yang ada di hatinya ya. Yang di hatinya itu. Nah, itu kalau saya lihat yang ke OTT kemarin itu saya lihat ini masih di drive sama kuasa yang lebih tinggi. Boneka. Boneka Bu, diperintah begini nggak berani menjalankan kata hatinya gitu ya. Tapi ada juga memang yang sudah mengakar sih, pemimpin yang salah dipilih gitu, ada juga yang begitu. Tapi di beberapa case saya lihat kok kayak tadi saya bilang Cimahi, Probolinggo, saya nggak tahu kemungkinan Kolaka Timur juga, jadi nggak berani mengungkapkan yang benar, jadi memilih jalan yang salah. Atau karena gaya hidup? Bisa, ada yang karena gaya hidup bisa, tekanan gaya hidup memang ada, tekanan itu yang sangihe itu salah satu, coba dicek yang di sangihe itu juga. Ya memang tekanan gaya itu tuh bagian dari ini yang perlu perempuan ini juga sederhana, mandiri, disiplin. Iya, ibu nggak punya rumah. Saya nggak punya rumah. Ya Allah. Iya sih betul. Tapi nggak apa-apa, kita percaya diri. Iya nggak apa-apa, namanya Allah rezeki. pasti memberi kok. Pasti nanti ada rezekinya. Itu ya, biasa gitu ya. Jadi tidak merasa tertekan nggak gitu apa-apa, ya. tetap pede. Saya malah ada senang. pressure di situ, kemudian saya mengusahakan. Meskipun yang jadi penting itu, tentrem. Kalau pengalaman pribadi saya yang waktu menemukan ada kasus yang zero toleransi. Jadi masih ada yang mencoba untuk supaya ada toleransi. Nah, iya pasti. Dengan memberikan narasi-narasi yang membuat kita tuh merasa nggak enak gitu. Kalau kita nanti menjalankan kebijakan zero toleransi. Nah, itu tuh salah satu. Kayak misalnya kasihan
perempuan loh, dia itu apa kepala Iya, keluarga iya, yang iya, masih iya, membiayai anaknya kayak gitu. iya. Jadi waktu itu itu juga apa kayak saya kayak ngerasa Nah, itu apa kelemahan. cuma saya nih yang ngerasa bahwa ini tuh harus apa yang salah saya ya, kok kayaknya yang ya semua orang kok kayaknya pinginnya ke memberi toleransi gitu. Sampai akhirnya ya saya bilang kalau misalnya zero tolerance itu tidak bisa ditegakkan, berarti itu jangan atas nama kolektif. Itu harus, karena saya tidak mengendorse itu tuh, saya tidak mendukung kesepakatan itu. Jadi itu harus apa bukan saya nggak mau itu sebagai sebuah keputusan yang saya terlibat di dalamnya. Dan kemudian saya juga menyampaikan bahwa akan ada implikasi yang lainnya ketika orang sudah berani memberikan aduan, kemudian hasilnya kok tidak sesuai dengan policy, akhirnya nanti itu pasti akan imbas buruknya pasti itu akan terjadi ya. Dan akhirnya sih untungnya sih tetap akhirnya keputusan akhirnya tetap tidak ada toleransi gitu ya. Tapi saya rasa itu loh ada yang mempermainkan perasaan. Kalau perempuan tadi perasaan ya. Nah, terutama saya ya kadang-kadang pada case-case korup tertentu gitu ya, pada saat betul tetap gini. Tapi saya mikirnya gini, Mbak, apa ya? Pada saat memberikan punishment ibaratnya menjalankan zero tolerance itu sebenarnya bagian dari menolong sekarang gitu. Ini kalau saya biarin, kalau saya nggak ada toleransi, ini malah jadi bablas, malah terhadap yang bersangkutan, malah semakin banyak masalah yang diterima dia di depan. Jadi mending saya ingatkan dari sekarang. Karena kalau nggak kita tegakkan sekarang, one day dia pernah kena yang lebih parah lagi. Itu aja. Jadi saya menguatkan hati ya. Kadang-kadang kan namanya perempuan juga, duh kasihan nanti begini, nanti begitu. Oh kalau saya terus ini begini, ingetin aja bisa nggak ya lebih smooth gitu. Kadang-kadang kan kita gitu ya. Cuma kadang saya kembalikan, oh kalau saya nggak ingatkan sekarang, kalau saya tidak tegakkan sekarang, di depan 2 tahun 3 tahun di depan dia pasti lebih parah lagi dia impactnya. Dan dosa juga saya kalau tidak mengingatkan, kalau membiarkan gitu ya. Kalau jadi pembiaran, jadi pembiaran. Yang lebih dalam konteks yang lebih ini depan mata seringnya begitu. Nah kadang-kadang perempuan sebagai pemimpin juga, kasihan ya anaknya masih kecil, ininya masih ini, itu rumahnya masih ngontrak dan lain-lain. Itu kadang-kadang ada itu, cuma ya kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Lebih parah lagi nanti kalau saya biarin gitu. Itu sih lebih itu. Gimana Bu kalau benar seperti itu, harus lebih cepat lebih baik, lebih antisipasi sedia payung sebelum hujan. Iya baik. Rasanya tuh rasanya baru kali ini host kurang berguna. Karena semuanya langsung sangat antusias untuk menyampaikan terkait dengan perempuan dan korupsi. Mbak Putri, kita mau menutup acara ini. Mbak Putri mungkin bisa punya singkat statement tentang perempuan dan korupsi. Mungkin bisa. Ya, sebenarnya ini yang saya mau highlight ya terkait Indonesia. Sebenarnya kalau di tempat lain ya diskursus mengenai wanita, perempuan dengan korupsi biasanya perempuan menjadi korban. Tapi kalau di Indonesia itu agak berbeda memang. Diskusinya kita tidak hanya bahwa perempuan adalah terdampak ya paling besar, tentunya iya. Tetapi memang sebenarnya perempuan juga menjadi kunci. Jadi jangkar sebenarnya untuk perubahan value ke depan dan menjadi pemimpin dari perubahan itu sendiri. Jadi itu yang menarik dari Indonesia terkait hubungan antara perempuan dan anti korupsi. Gitu Mbak Vita. Oke, terima kasih Mbak Putri. Mbak Niken. Closing statement ya? Iya. Oke. Jadi buat saya pribadi, perempuan dalam perspektif pemberantasan korupsi itu kuncinya di situ. Kuncinya ada di perempuan. Karena yang menentukan keputusan-keputusan besar itu biasanya perempuan dalam rumah tangga. Perempuan juga bagian yang sentral mendidik generasi muda gitu ya, mendidik generasi kita gitu. Kemudian yang ketiga, perempuan sebagai pemimpin itu sangat kita harapkan untuk bisa mengambil keputusan yang jujur sesuai dengan hatinya. Karena biasa tadi kan perempuan biasa kadang mantra sandal, justru karena itu mari kita suarakan kejujuran yang ada di dalam diri kita sebagai perempuan jika diberi amanah sebagai pemimpin untuk kembali ke nilai kejujuran tersebut. Jadi buat KPK, perempuan sebagai pemimpin kita dorong supaya selalu bersikap jujur, kemudian kita berharap perempuan perannya di dalam rumah tangga dan keluarga bisa membangun generasi muda yang baik, karena tiang dari keluarga untuk membangun pendidikan anti korupsi itu ada di perempuan. Kemudian yang ketiga juga perempuan harus peduli terhadap sekitar gitu ya, sehingga kita berharap bisa memberikan nuansa di lingkungan itu. Dan kita juga di KPK selalu mendorong ke situ. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih Bu Ani. Ya. Mari kita tunjukkan bahwa perempuan itu lebih tangguh,
perempuan itu lebih sigap, lebih cepat dalam menyelesaikan permasalahan, dan tentunya perempuan itu lebih tepat dalam memutuskan sebuah keputusan, dan perempuan itu tegas tanpa kekerasan. Ayo maju terus perempuan Indonesia dan jaya perempuan Indonesia. Mantap. Mbak Happy? Iya, kalau yang saya sih kita harus berani karena kita benar ya. Jadi malah jangan jadi takut meskipun temennya hanya kebenaran itu sendiri karena yang lain mungkin nggak mau diajak bareng-bareng gitu, tapi jangan takut meskipun kita sendiri tetapi ada kebenaran yang membersamai kita itu tadi. Dan kita juga harus tahu bahwa di era yang sekarang ini perempuan ini bisa memimpin dan kita tetap bisa menjalankan tugas kita dengan berbagai peran yang entah itu sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang perempuan pekerja. Yang penting adalah bagaimana kita juga memiliki lingkungan yang mendukung, entah itu dari keluarga, pasangan yang jangan istilahnya menyerahkanlah itu yang ingin kita jalani hanya karena misalnya karena alasan-alasan lain yang sebenarnya kita sendiri tidak enjoy untuk menjalani. Oke. Nadia? Ya, kalau misalnya dari saya sendiri, karena kalau misalnya saya sebagai perempuan yang masih muda gitu ya, jadi kita tuh lebih peka tadi. Jadi kalau misalnya harus belajar gitu, mungkin saya nggak tahu ya dengan perempuan-perempuan muda yang lain gitu, tapi kalau saya juga masih harus terus belajar gitu, bahwa supaya kita berani gitu, dan kita menanamkan dalam diri kita bahwa sebenarnya ketika kita sebagai pemimpin atau ketika kita dimanapun itu kita melakukan sesuatu dengan prinsip melayani gitu. Kalau kita melakukan dengan prinsip melayani, maka kita akan melakukan segala sesuatu itu dengan benar dan dengan seharusnya gitu. Ini mungkin agak ketinggalan ya, tapi saya ingin menanyakan pada ini wakil generasi muda. Apa kriteria memilih pasangan relasi laki-laki? Itu mungkin penting ini karena perempuan wakil generasi muda perempuan. Nadia. Aduh. Soalnya saya masih jomblo. Ada gambaran kriteria. Atau mungkin bisa diceritakan kalau teman Nadia memilih pasangan itu kriterianya seperti apa? Pembicaraan di antara kalian? Teman saya jomblo semua juga. Tapi kalau Waduh, mengenaskan ini. Ini sangat mengenaskan ini. Kemudian ada pilihan-pilihan yang lebih disukai oleh anak-anak muda sekarang. Iya, kalau misalnya dari saya sih kita kalau yang sekarang ini ya, misalnya kita paling deket juga sama, kalau misalnya ada yang deketi gitu misalnya masih sama-sama kuliah juga gitu. Dan saya tuh suka ilfil gitu kalau ketika lihat ada orang yang deketin tapi misalnya dia pas ngobrol gitu, dia ngobrol tentang cerita tentang kuliahnya aja tuh dia kuliah nggak bertanggung jawab gitu, jadi udah kayak udahlah skip aja gitu. Jadi ketika maksudnya Berarti bertanggung jawab. Bertanggung jawab jawab, paling tidak bertanggung jawab dengan dirinya sendiri gitu sih kalau saya, tapi ya masih jomblo juga. Berarti sulit ya menemukan laki-laki bertanggung jawab, buktinya masih jomblo. Bertanggung jawab versi Nadia. Oke, terima kasih semuanya. Mulai dari Mbak An, Mbak Niken, Bu Ani, Mbak Happy, Nadia dan Mbak Putri. Ini 1 jam rasanya masih kurang. Masih seru banget dan masih banyak yang bisa kita gali tentang perempuan. Ternyata diskusi online seru juga di sini. Boleh, saya bisa berarti. Jilid berikutnya. Oke, ini Nadia dan Susan adalah dua yang akan menulis untuk buku di Women on 20, Mbak Putri. Jadi mereka akan cerita juga tentang pengalaman-pengalaman baik perempuan di budaya, politik dan yang lain-lain gitu, dari pengalaman mereka. Rasanya 1 jam tidak terasa kita berada di Chief Corner dan kita berbincang-bincang dengan
perempuan-perempuan hebat ini, dan banyak sekali hal-hal yang menginspirasi dalam perbincangan kita kali ini. Perempuan Indonesia memegang peranan dan memegang kunci dan mempunyai banyak pilihan untuk menjadi apa saja. Kita bisa menjadi apa saja dan tidak terbatas. Tapi gunakan pilihan itu untuk berperan di Indonesia, untuk menjadi dukungan bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Semua ada di tanganmu, perempuan Indonesia. You can only live once, but if you do it right, once is enough. Salam anti korupsi.